Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Mutia Amalia dari kelas 10-2 berasal dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma dan pemrograman C++. Yang pertama, apa sih itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis, sistematis, dan terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Langkah dalam algoritma harus jelas, berurutan, dan berhingga dari ada awal dan akhir. Fungsi dari algoritma yaitu yang pertama menyelesaikan masalah secara terstruktur dan sistematis, yang kedua menjadi pedoman dalam pembuatan program komputer, yang ketiga mengurangi kesalahan dalam proses penyelesaian masalah, yang keempat mempermudah pemahaman alur kerja suatu sistem, yang kelima meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga. Manfaat dari algoritma yaitu yang pertama membantu berpikir logis dan teratur, yang kedua memudahkan proses pemrograman dan pengembangan sistem, yang ketiga masalah lebih mudah dianalisis dan diselesaikan, yang keempat program menjadi lebih rapi, efisien, dan mudah diperbaiki, yang kelima dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di komputer. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari yaitu algoritma membuat es teh manis. Yang pertama mulai, yang kedua siapkan gelas, yang ketiga masukkan 1 kantong teh ke dalam gelas, yang keempat tuangkan air panas, yang kelima tambahkan gula secukupnya, yang keenam aduk hingga gula larut, yang ketujuh sajikan, yang kedelapan selesai. Struktur dasar algoritma dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sequence. Sequence adalah langkah-langkah yang dijalankan secara berurutan dari atas ke bawah tanpa loncat. Setiap perintah dijalankan satu persatu sesuai urutan penulisan. Contoh sederhana, yang pertama input nilai, yang kedua proses menghitung rata-rata, yang ketiga tampilkan hasil. Kalau urutannya diubah, hasilnya bisa salah. Yang kedua ada selection. Selection adalah struktur algoritma yang memilih aksi berdasarkan suatu kondisi, biasanya menggunakan kata jika atau if. Contoh logika, jika nilai lebih besar atau sama dengan 75 maka dianggap lulus. Jika nilai kurang dari 75 maka dianggap tidak lulus. Struktur ini dipakai saat program harus mengambil keputusan. Dan yang ketiga, struktur dasar algoritma yaitu looping. Looping adalah struktur algoritma yang digunakan untuk mengulang perintah yang sama selama syarat tertentu terpenuhi. Tujuannya supaya program lebih singkat dan efisien. Contohnya menampilkan angka 1 sampai 10 tanpa menulis perintah 10 kali. Jenis looping yang umum for, while, do while. Selanjutnya ada pemrograman C++. Pengertiannya yaitu C++ adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan dari bahasa C. C++ sering digunakan untuk membuat aplikasi, game, sistem operasi, dan software berperforma tinggi. C++ mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu cepat dan efisien, yang kedua mendukung pemrograman berorientasi objek atau OOP, yang ketiga cocok untuk program skala besar, yang keempat banyak digunakan di dunia industri, yang kelima kontrol memori lebih detail. Kekurangannya yaitu yang pertama, sinteks cukup rumit untuk pemula, yang kedua rawan error jika salah mengatur memori, yang ketiga waktu belajar lebih lama, dan yang keempat tidak sefleksibel bahasa modern seperti Python. Selanjutnya yaitu sinteks dasar C++. Sinteks adalah aturan penulisan kode dalam bahasa pemrograman. Contoh struktur dasar program C++ yang pertama include IOStream. Yang kedua using blank space std. Yang ketiga int main. Struktur ini wajib ada agar program C++ bisa dijalankan. Yang selanjutnya ada tipe data. Tipe data digunakan untuk menentukan jenis nilai yang disimpan dalam variabel. Contoh tipe data yang pertama ada int bilangan bulat, yang kedua float untuk bilangan desimal, yang ketiga char untuk satu karakter, yang keempat string untuk teks, dan yang kelima bool untuk nilai benar atau salah. Selanjutnya ada input dan output.
Input digunakan untuk menerima data dari pengguna, biasanya menggunakan CIN, sedangkan output digunakan untuk menampilkan hasil ke layar, biasanya menggunakan code. Input dan output memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna. Selanjutnya ada operator. Pengertiannya yaitu operator adalah simbol atau tanda yang digunakan dalam pemrograman untuk melakukan suatu operasi terhadap data. Fungsinya yaitu untuk menghitung nilai, membandingkan data, serta menggabungkan kondisi dalam program. Jenis operator yang pertama ada aritmatika. Digunakan untuk melakukan operasi perhitungan matematika. Yang kedua ada relasi, digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai benar atau salah. Yang ketiga ada logika, digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kondisi. Yang keempat ada penugasan, digunakan untuk memberikan nilai ke dalam suatu variabel. Selanjutnya ada percabangan. Percabangan adalah struktur dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk menentukan alur program berdasarkan suatu kondisi. Fungsinya yaitu memungkinkan program menjalankan perintah yang berbeda sesuai kondisi yang terpenuhi. Jenis operator ada if else, dan switch. Contohnya, if nilai lebih dari sama dengan 75 lulus, else tidak lulus. Selanjutnya ada pengulangan. Pengulangan adalah struktur pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang. Fungsinya yaitu digunakan untuk menghemat waktu dan baris kode dengan mengulang perintah yang sama. Jenis pengulangan ada for, while, dan do while. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.